Dalam tulisannya menyambut buku Revolusi Belum Selesai, berisi kumpulan pidato Presiden Soekarno setelah terjadinya G30S, peneliti senior LIPI, Dr. Asfi Warman Adam, membeberkan fakta bahwa meskipun AURI, marinir dan sebagian besar kekuatan bersenjata Kodam Brawijaya, Jawa Timur, masih loyal kepada Presiden Soekarno, Bung Karno tidak memerintahkan mereka untuk bertindak terhadap yang ingin menggulingkan Presiden RI, yaitu kekuatan militer yang dikepalai oleh Jenderal Soeharto. Ini disebabkan karena Presiden Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar bangsa. Sikap Presiden Soekarno ini, yang berusaha mencegah pertumpahan darah di antara sesama bangsa, bahkan diambilnya pada hari-hari awal pembangkangan Jenderal Soeharto terhadap Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Soekarno, dengan menyabot keputusan Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Pranoto Rekso Samudro menjadi caretaker pimpinan Angkatan Darat, mengisi kekosongan pimpinan AD, setelah dibunuhnya 6 orang perwira tinggi yang menjabat pimpinan Angkatan Darat ketika itu. Perwira-perwira tinggi ABRI yang loyal pada Presiden Soekarno, langsung menyatakan kepada Bung Karno, bahwa di bawah komando Presiden Soekarno, mereka mampu memukul kekuatan yang membangkang dan yang mulai melaksanakan kudeta merangkaknya. Bung Karno menolak memberikan komando itu, dengan maksud menghindari pertumpahan darah antar bangsa. Tetapi, ternyata sikap dan kemauan baik Presiden Soekarno itu tak terlaksana. Karena sejak Jenderal Soeharto mengambil oper kekuasaan di Angkatan Darat, pertumpahan darah besar-besaran terjadi, seperti yang bisa dibaca dalam pidato-pidato Bung Karno. Jenderal Soeharto, yang sudah berketetapan menggulingkan Presiden Soekarno dan merebut kekuasaan negara dan pemerintahan di tangannya sendiri, telah dengan licik menyalahgunakan kemauan baik Bung Karno. Sejak disingkirkannya Presiden Soekarno dari kekuasaan negara dan pemerintahan, melalui kombinasi kekerasan, pertumpahan darah, persekusi terhadap para pendukungnya, terutama PKI dan simpatisannya, pemenjaraan dan pembuangan ke Pulau Buru. Semua itu menunjuk pada satu arah, pergantian Presiden Indonesia, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, berlangsung lewat suatu pertumpahan darah yang paling besar di Indonesia. Bahwa perebutan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1965 itu, adalah suatu perebutan kekuasaan yang paling canggih, tetapi juga paling berdarah yang pernah terjadi. Melebihi fakta-fakta dan analisis yang pernah ditulis selama ini, 2 jilid buku berjudul Revolusi Belum Selesai, 1 dan 2, berisi pidato-pidato Presiden Soekarno pasca peristiwa G30S, adalah dokumen yang paling otentik dan yang bisa diandalkan, mengenai kebenaran bahwa perebutan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1965, adalah perebutan kekuasaan yang dalangnya adalah Jenderal Soeharto. Di bawah ini disiarkan kata pengantar Dr. Aswi untuk buku Revolusi Belum Selesai, kumpulan pidato-pidato Bung Karno sesudah peristiwa G30S, yang di blackout oleh Jenderal Soeharto yang ketika itu sudah berkuasa di ibu kota. Periode tahun 1965 hingga 1967, dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam buku sejarah versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru, tentara, mahasiswa, dan rakyat, untuk membasmi Partai Komunis Indonesia sampai ke akar-akarnya, serta pembersihan orang-orang pendukung Soekarno. Perlawanan atau resistensi dari kelompok pendukung Bung Karno bukannya tidak ada. Sebanyak 92 menteri menyatakan kesetiaan kepada Bung Karno tanggal 20 Januari 1966. Pada 27 Februari 1966, diadakan rapat raksasa kesetiaan kepada pemimpin besar revolusi Bung Karno di Bandung. Tanggal 10 Maret 1966, pernyataan Partai Politik, Karya, IPKI, NU, Partai Katolik, Parkindo, Perti, PNI Front Marhaenis, PSI, Muhammadiyah yang menyatakan kebulatan tekad untuk 1. Tidak dapat membenarkan cara-cara yang dipergunakan para pelajar, mahasiswa dan pemuda, yang akibatnya langsung atau tidak langsung dapat membahayakan jalannya revolusi Indonesia, dan merongrong kewibawaan pemimpin besar revolusi Bung Karno. 2. Menyadari keadaan gawat dan adanya aktivitas-aktivitas subversi dari pihak Nekolim. 3. Berketetapan hati dan bertekad bulat untuk melaksanakan tanpa reserve perintah harian Paduka Yang Mulia Presiden, Mandataris MPRS, Pangti ABRI, PBR Bung Karno, tanggal 8 Maret 1966. Namun upaya untuk memisahkan dan pada gilirannya menghancurkan barisan pendukung Soekarno, lebih gencar dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Soeharto. Setelah mendapatkan super semar, Soeharto dalam hitungan jam, langsung membubarkan PKI, dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Para anggota partai ini dan ormasnya tidak boleh pindah atau ditampung oleh partai lain. Pada minggu yang sama, Soeharto mengamankan 15 menteri pendukung Soekarno. Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.
Nada memerintah senantiasa terlihat dalam amanatnya, baik kepada menteri maupun kepada segenap aparat negara. Pada penutup pidatonya ia berkata, "Sekian. Kerjakan komandoku, jangan jegal perintah saya. Saya komandokan kepada setiap aparat negara untuk selalu membina persatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. 2. Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran dan pengrusakan-pengrusakan. 3. Menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam." Pada tanggal 21 Oktober 1965 ia mengeluarkan perintah. 1. Hindari segala tindakan yang dapat merugikan perjuangan bangsa. 2. Tingkatkan dan sempurnakan setiap Slagorde Dwikora yang telah dipersiapkan. 3. Kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan ketahanan revolusi. Soekarno masih bersemangat, tetapi siapa yang masih mau meneruskan revolusi anti-Nekolim dengan mengganyang Malaysia tersebut? Ia hanya mau berdamai jika Malaysia menyetujui Manila Agreement, yang berisi referendum di Kalimantan Utara. Terhadap PBB pun sikapnya tidak kendor, Indonesia tidak akan kembali memasuki lembaga itu sebelum PBB direorganisasi. Soekarno menginginkan ketenangan dalam masyarakat agar ia dapat berperan sebagai 1. Hakim tertinggi, 2. Penyelamat negara, dan 3. Penyelamat revolusi. Karena itu ia menyerukan, awas adu domba antar angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi. Saya minta ketenangan, mau kumpulkan fakta-fakta dulu. Mau selidiki dulu. Pidato itu menyinggung tentang Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa. Jangan gegabah, katanya. Massa marah karena ada isu bahwa Juanda meninggal karena diracun oleh Dr. RRT. Padahal menurut Soekarno, Juanda meninggal akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam. Soekarno marah. Bung Karno memekik, marah, marah. Marah Bung Karno berbeda dari Gandhi. Pemimpin India itu pernah marah, lalu dia berpuasa selama 23 hari. Kalau Soekarno dia tidak berpuasa, tetapi akan donder orang yang tidak mengikuti perintahnya. Ia menjelaskan, bahwa karena sering marah ada orang yang menilai bahwa Bung Karno telah kehilangan wibawa. Dalam pidato 20 November 1965, di depan keempat Panglima Angkatan di Istana Bogor, Bung Karno mengatakan, bahwa ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu. Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, bahwa saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio, bukan Leimena, bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya. Berbeda dari nama tokoh lain, Soeharto disebut 2 kali dan secara berturut-turut. Mengapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI? Padahal ini alasan utama untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Karena Bung Karno hendak menyelesaikan masalah G30S dengan memegang teguh ajaran 3-in-1-nya, yaitu Nasakom. Nasakom itu amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1926 tentang nasionalisme, agama, dan komunisme. Dalam sebuah pidato ia menegaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan tersebut bukanlah komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat sosialisme. Dalam kesempatan lain Soekarno mensinyalir, bahwa revolusi Indonesia telah dibelokkan ke kanan, padahal revolusi Indonesia itu pada intinya adalah kiri. Meskipun demikian Soekarno bersaksi, saya bukan komunis. Dalam kasus tahun 1965, ia tahu bahwa ada oknum PKI yang bersalah. Tetapi kalau ada tikus yang memakan kue di dalam rumah, jangan sampai rumah itu yang dibakar. Soekarno mengakui bahwa perbuatan untung salah. Tetapi Bung Karno ingin melakukan penyelidikan dulu, sebelum mengambil keputusan tentang peristiwa G30S secara keseluruhan. Ia ingin melihat kejadian itu secara komprehensif, dari prolog sampai epilognya. Peristiwa itu sendiri dianggapnya hanya riak di tengah samudra dalam sejarah perjuangan bangsa yang sangat panjang. Selain menyerukan agar rakyat dan tentara tetap bersatu, Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberikan kepada Indonesia uang sebanyak 150 juta rupiah, untuk mengembangkan The Free World ideologi. Soekarno juga mengatakan, bahwa ia memiliki surat Kartosuwirjo yang menyuruh para pengikutnya terus berjuang, karena Amerika di belakang kita. Dalam kesempatan lain, Bung Karno mengutuk Nekolim dan CIA. Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, ambasador jangan subversi. Bung Karno juga membantah tentang isu mengenai ditemukan kursi listrik di rumah seorang pimpinan PKI. Menurut Soekarno itu tidak mungkin, karena kursi listrik memakai voltase 440 volt, sedangkan listrik di Jakarta, waktu itu, masih 110 volt. Tanggal 11 Desember 1965,
dalam pidato di depan golongan karya Front Nasional di Bogor, Soekarno kembali marah karena ia terpaksa menunggu selama 1 jam. Tanggal 12 Desember 1965, ketika berpidato dalam rangka ulang tahun kantor berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan, berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicukil seperti ditulis pers. Keesokan harinya, 13 Desember 1965, di depan para gubernur se-Indonesia ia mengatakan bahwa pisau yang dihebohkan pencungkil mata itu tak lain dari pisau penyadap lateks pohon karet. Beberapa kali Soekarno sengaja berpidato di depan generasi muda yang keras mengkritiknya. Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan Perhimpunan Mahasiswa Islam di Bogor, tanggal 18 Desember 1965. Bahkan ia meminta HMI agar turba ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menghentikan pembantaian. Banyak orang yang bersimpati kepada PKI atau pemuda rakyat yang dipotong, disembelih. Soekarno melanjutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani untuk menguburkan jenazah korban. Awas kalau berani ngerumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu dikelelerkan begitu saja, di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati. Bahkan mobil, Bung Karno memakai istilah oto, di-stop di Jawa Timur. Penumpangnya diberi bungkusan yang berisi kepala anggota pemuda rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu. Saya sudah 65 tahun, meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun. Tanggal 21 Desember 1965, Soekarno berpidato di depan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di Istora Senayan. Ia sangat sedih ketika para menterinya dibilang goblok oleh para demonstran. Pidato-pidato Soekarno sebagian juga menjawab kecaman terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pada masa itu, termasuk soal kelangkaan pangan. Bung Karno mengatakan bahwa 1000 dewa kayangan tidak bisa pecahkan masalah ini dalam 1 hari. Presiden tidak suka megaproyeknya dikritik. Ia mengungkapkan bahwa Tugu Nasional, kini dikenal sebagai Monas, Monumen Nasional, dibangun bukanlah dengan budget negara, melainkan dari sumbangan pengusaha, sumbangan dari ekspor kopra dan sumbangan pada karcis bioskop. Sayang pada pintu Monumen Nasional itu tidak ada ucapan seperti yang terdapat pada Museum Nasional Meksiko yang pernah dikunjunginya. Bung Karno sangat terkesan dengan kalimat tersebut, yaitu, "Now we leave the museum but not history." Kepada mahasiswa yang mengecam, tidak perlu monumen, yang perlu beras, Soekarno membalas, monumen itu celana. Celana bagi bangsa yang sedang melakukan revolusi. Makanan jiwa agar rakyat berkobar semangatnya. Manusia tidak hidup dari roti dan nasi tok. Ia juga membandingkan dengan rakyat Rusia yang memilih makan batu daripada kehilangan kemerdekaan. Soekarno juga membela diri dalam pembangunan toko serba ada Sarinah. Menurutnya, Sarinah dapat berperan sebagai stabilisator harga. Sarinah-sarinah yang lain juga harus dibangun di banyak kota di Indonesia. Ia juga mengharapkan agar barang-barang yang dijual di sana minimal 60% berasal dari produk dalam negeri. Demikian pula dengan planetarium yang terdapat di Taman Ismail Marzuki sekarang, waktu itu masih kebun binatang, berasal dari sumbangan pengusaha Aslam sebanyak $600.000 AS. Sebagai imbalan, sang pengusaha diberi deferred payment. Tanggal 18 Juli 1966, Presiden masih berbicara tentang proyek Menara Bung Karno, yang tingginya 2 kali Tugu Nasional. Ia juga menyinggung tentang gedung Konevo yang harus selesai akhir tahun 1966. Mengenai lukisan-lukisan yang dimilikinya, Bung Karno mengatakan bahwa ia akan menghadiahkan bagi negara bila sudah ada National Gallery of Art. Ia juga membantah isu bahwa Hartini menerima uang sebanyak 200 juta rupiah dari Slamet Saroyo, Direktur Perusahaan Dagang Kalimas untuk digunakan bagi Gerpol atau gerilya politik PKI. Setelah dicek ternyata nama Slamet Suroyo tidak ada pada perusahaan tersebut. Soekarno tidak setuju dengan program keluarga berencana. Diperlukan sumber daya yang besar untuk mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. Masalah kelebihan penduduk di Pulau Jawa harus diatasi dengan transmigrasi ke luar Jawa. Terhadap tuduhan di media massa bahwa ia termasuk Orde Lama, Soekarno menjawab bahwa justru ia yang pertama memakai istilah membongkar Orde Lama agar kita bisa memasuki era baru, dalam pidato serah terima jabatan Menteri Pangal Martadinata kepada Mulyadi, 25 Februari 1966. Pada kesempatan lain, Soekarno berujar bahwa ia tidak termasuk Orde Lama atau Orde Baru, melainkan masuk Orde Asli. Apapun istilah yang dipakai, ternyata konsep itu tidak memiliki makna yang sama antara Soekarno dengan penentangnya. Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata yang kasar tetapi spontan. Beda sekali dengan Soeharto, yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya sangat keras.
Di tengah sidang kabinet, di depan para menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan bahwa ia ingin ke belakang. Mau kencing dulu. Dokter RRT katanya telah memberi dia obat yang menyebabkan ia sering buang air kecil. Dalam peristiwa lain, ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak bahwa saya merasa dikentuti. Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kontole ketembak. Namun di lain pihak, ia mahir juga menggunakan kata-kata yang bernilai sastra. Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat dan menggelorakan samudera, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Dalam pidatonya tanggal 30 September 1965, ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnoputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnoputra. Apa yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan terhadap apa yang ditulis oleh media massa. Monopoli informasi dan sekaligus monopoli kebenaran adalah kausa prima dari Orde Baru. Ini dilakukan sedari dini, sedemikian cepatnya. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam, 1 Oktober 1965 pukul 18 sampai pukul 6. Pada saat yang sama ia juga menutup semua koran, kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Tetapi waktu sepekan ini dimanfaatkan betul oleh para militer untuk mengkampanyekan PKI berada di belakang peristiwa G30S. Kampanye yang paling lihai tentu mengenai Gerwani. Mengapa? Karena isu itu sangat ampuh untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Kalau perempuan kiri saja sudah demikian bejat moralnya, apalagi prianya. Meskipun masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan Bung Karno tidak disiarkan oleh koran-koran. Pemberedelan selama sepekan itu telah menciutkan nyali wartawan. Koran nasional umumnya lebih sering mengutip antara atau angkatan bersenjata untuk berita-berita mengenai G30S. Bukan hanya dicekal, tetapi ucapan Soekarno ternyata juga dipelintir oleh pers, misalnya. Presiden memerintahkan agar supaya jangan takut-takut, hantam saja semua orang-orang Gestapo. Soekarno mengatakan bahwa dia tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan Bung Karno pernah menerima pamflet yang menuding dia sebagai dalang utama G30S. Bermacam-macam isu beredar, misalnya tentang Juanda yang meninggal karena diracun oleh dokter RRT. Atau Owe Keitat pergi ke Macau, untuk apa? Sebanyak 700 penggilingan padi di Jakarta dimiliki oleh Baperki. Kata Soekarno, ada sebuah foto yang dimuat dalam surat kabar yang sama sebanyak 8 kali. Bila Ben Anderson dalam tulisannya di Jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan, hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan lubang buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya, Soekarno dengan lantang mengatakan bahwa 100 silet yang dibagi-bagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal. Pembantian yang terjadi tahun 1965 hingga 1966 diketahui dan disadari oleh Soekarno, tetapi ia tidak kuasa mencegahnya. Ia mengungkapkan bahwa di daerah terjadi sembelihan. Hal itu disebabkan oleh bukan perkara ideologi, melainkan karena persaingan untuk merebut jabatan di pemerintah, atau persaingan pribadi, rebutan cewek, sehingga seseorang dituduh terlibat G30S. Ia juga bercerita tentang kisah Nabi Muhammad yang pernah diancam akan dibunuh oleh seorang kafir, lehernya sempat mau digorok, tetapi Nabi memaafkan orang itu, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Kalau dilihat dari rangkaian pidato Bung Karno dari 1 Oktober 1965 sampai awal tahun 1967, memang terlihat kekonsistenan sikapnya yang mendukung Nasakom dan anti-Nekolim. Indonesia buatku adalah suatu totalitate, ujar Bung Karno. Tetapi nadanya makin lemah. Bila akhir tahun 1965 ia marah dan mengatakan, akan mendonder orang-orang yang tidak mendengar perintahnya, maka tahun 1966 dan tahun 1967 ia tampak capek dan mulai putus asa. Tanggal 7 April 1966, pada pelantikan dan penyumpahan Menteri Pango Rusmin Nurjadin, Bung Karno mengatakan, I am still President, still Supreme Commander of the Armed Forces. Bulan Mei 1966, termasuk dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, ia tidak mau berbicara. Pada pelantikan Omar Senoaji sebagai Menteri Kehakiman, Juni 1966, ia hanya berpidato sangat singkat. Ketika ia kemudian berpidato lagi, suaranya sudah semakin lemah. Pada tanggal 6 Juli 1966, dalam penutupan sidang keempat, sudah merasa plong bahwa ia ikut membentuk kabinet. Ampera. Note, MPRS juga menetapkan bahwa pemilu akan diadakan. Rencana pemilu 5 Juli 1968. Jadwal itu diundur Soeharto menjadi tahun 1971, agar lebih safe. Tahun 1969 Soeharto sempat membuang ribuan tapol golongan B yang dianggapnya berbahaya ke Pulau Buru.
Mulanya ia membaca di surat kabar bahwa MPRS menugaskan Jenderal Soeharto untuk membentuk kabinet. Tetapi kenyataannya suaranya tidak didengar lagi oleh Soeharto. Orang-orang kepercayaannya seperti Leimena dan Ruslan Abdul Ghani tidak masuk dalam kabinet. Kekalahan sudah di depan mata. Soekarno merasa berdiri di atas bara api yang menyala-nyala. Saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ketika melantik kabinet Ampera 28 Juli 1966, Bung Karno mengatakan bahwa Super Semar bukanlah penyerahan kekuasaan. I repeat again, it is not a transfer of power. Maka yang datang berkunjung ke Istana Bogor tinggallah para eksponen 45, dengan tokohnya antara lain Bung Tomo. Kepada mereka Soekarno berpidato tanggal 9 September 1966. Nah, kita mau melarang komunisme, melarang sosialisme sebagai isme. Boten saget saudara-saudara. MPRS jangan melarang isme, laranglah kegiatannya. Tanggal 8 September 1966, dibentuk Dewan Kehormatan Menteri, suatu badan yang tidak ada fungsinya. Ketika pada pejuang 45 itu datang kepada Soekarno seminggu kemudian, 13 September 1966, sang presiden menyanyi lagu Buruh Internasional. Ia juga mencurahkan isi hatinya kepada orang tua Angkatan 45, tentang anggota kami yang menggedor truk sayur, sehingga menyebabkan harga sayur mayur naik di Jakarta. Soekarno juga mendengar dari Kosmas Batubara, bahwa kami telah diselundupi. Selain demonstrasi juga ada perkosaan dan perampokan. Tetapi kepada para wartawan yang hadir, Soekarno mengatakan, informasinya itu off the record. Kamu orang sanggup tidak menulis. Kalau menulis, tabokin ya. Seorang presiden yang dulu berbicara lantang di PBB, ternyata sudah begitu ciut nyalinya. Dalam beberapa pidatonya terdengar keluhan. Misalnya di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung Bung Karno dinonaktifkan. Ia juga mengeluh bahwa perintahnya tidak diindahkan. Sebetulnya seberapa drastiskah kekuasaan yang dipegangnya? Presiden Soekarno masih sempat melantik Taruna AURI, dan ia juga berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit dari Angkatan Udara, Marinir dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar menyerukan, jangan gontok-gontokan antar angkatan bersenjata. Note, ia berseru, jangan sampai ada satu tetes darah pun antara AURI dengan Angkatan Darat. Kenapa dalam waktu yang cukup panjang, antara tahun 1965 sampai dengan 1967, ia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya sebagai presiden. Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal.